Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bayu Kusuma dalam mata kuliah perancangan unit produksi hasil perikanan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan utilitas pabrik. Utilitas pabrik itu sangat penting untuk kelangsungan kehidupan sebuah pabrik. Karena apa? Untuk memberikan efisiensi sehingga pabrik dapat berjalan dengan semestinya. Nah, terkait dengan utilitas pabrik apa saja cakupannya? Yang pertama adalah penyediaan steam, di mana penyediaan steam itu menghitung penggunaan air umpan pada boiler yang disesuaikan dengan suhu dan tekanan yang sudah dikondisikan sesuai dengan standar yang diinginkan. Terkait dengan penyediaan steam itu terkait juga dengan penyediaan air, di mana penyediaan air itu biasanya digunakan untuk air umpan boiler, air sanitasi, air pendingin, dan juga air proses. Terkait utilitas itu adalah penyediaan listrik. Penyediaan listrik itu otomatis alat-alat atau ruangan yang menggunakan listrik itu akan dihitung. Terkait yang terakhir adalah penyediaan bahan bakar. Jadi biasanya bahan bakar itu digunakan ketika terjadi shutdown tiba-tiba dari sumber seperti PLN dan lain-lain. Maka sumber tersebut akan switch langsung jadi dengan bahan bakar menggunakan generator yang telah disiapkan oleh pabrik. Namun ada juga beberapa pabrik yang menggunakan boiler dengan sistem combustion, itu menggunakan bahan bakar. Jadi penggunaan diesel, penggunaan pertalite dan lain-lainnya. Terkait dengan penyediaan steam, air untuk umpan boiler itu akan diuapkan di dalam boiler sesuai dengan kondisi suhu dan tekanan steam yang diinginkan. Terkait dengan air yang harus disediakan, maka kita harus memperhatikan beberapa hal. Karena apa? Apabila tidak diperhatikan, maka boiler tidak akan lama penggunaannya. Karena apa? Dikhawatirkan boiler akan terjadi kerusakan akibat korosi dan lain-lainnya. Karena itulah, maka penggunaan air sangat diperhatikan di sini. Contohnya adalah terkait dengan zat terlarut atau soluble matter dengan kadar tinggi. Yang kedua adalah zat padat tidak terlarut atau suspended solid. Yang ketiga adalah garam-garam kalsium dan magnesium, di mana biasanya ini kita bahas terkait dengan hardness. Lalu ada juga zat organik. Yang terakhir adalah keberadaan silika, sulfat asam bebas, dan juga oksida. Terkait dengan perhitungan penyediaan steam itu disesuaikan dengan kebutuhan steam pada pabrik yang bersangkutan, di mana perhitungannya itu telah kita bahas pada neraca massa dan neraca energi sebelumnya. Penyediaan air itu mempunyai prasyarat yang sangat mengikat, di mana syarat-syaratnya adalah tidak boleh ada buih atau busa. Terus yang kedua, tidak boleh membentuk kerak di dalam boiler. Kita biasa menyebutnya water hardness. Fenomena ini dapat teman-teman temui ketika teman-teman punya heater di rumah, lalu sudah dipakai selama sekitar 6 bulan sampai 1 tahun, maka Anda akan mendapatkan di bawah pada bagian dasar dari heater Anda ada lapisan tipis berwarna putih. Nah, itulah yang dinamakan water hardness. Itu adalah kandungan magnesium, kalsium, dan lain-lain yang mengendap. Yang ketiga adalah tidak boleh menyebabkan korosi pada pipa. Karena apa? Biasanya air yang belum di treatment itu mengandung beberapa zat yang dapat membuat pipa korosi ataupun pipa akan tersumbat karena pengendapan atau sedimentasi dari zat-zat yang terlarut pada air tersebut. Terkait dengan treatment air di dalam pabrik itu ada beberapa macam. Nanti akan kita bahas. Kita akan membahas
terkait dengan air pendingin dan air proses. Air dingin itu merupakan air yang digunakan pada alat-alat pendingin atau biasanya kita sebut sebagai cooler, di mana total air pendingin yang diperlukan itu diberikan faktor keamanan sebesar 20%. Karena apa? Air pendingin itu biasanya ada penguapan dan lain-lain, sehingga kita akan menyediakan sebesar 120%. Jadi faktor keamanan di sini adalah untuk ketercukupan penggunaan air dalam pendingin. Begitu juga dengan air proses. Apa sih air proses itu? Air proses itu biasanya digunakan untuk keperluan pengenceran dan pelarutan. Sehingga air proses ini karena penggunaannya langsung dengan bahan, maka kita harus sesuai dengan standar yang diperlukan oleh pabrik. Pengolahan air yang ada di pabrik itu ada di beberapa tahapan, di mana biasanya pabrik menggunakan air sungai. Ketika pabrik menggunakan air sungai, maka ada yang namanya bak sedimentasi, di mana air sungai akan ditarik oleh pompa, ditaruh di dalam sebuah bak yang besar, didiamkan selama beberapa saat, biasanya antara 24 sampai 48 jam. Yang tujuannya adalah untuk mengendapkan beberapa zat terlarut di dalamnya. Setelah itu akan masuk ke dalam bak skimmer, di mana di dalam bak skimmer itu ada beberapa treatment. Contohnya adalah pengadukan itu untuk koagulasi juga terkait dengan zat terlarut. Yang ketiga itu ada yang namanya clarifier. Clarifier itu biasanya ketika dari bak skimmer itu akan dialirkan menuju bak koagulasi dan flokulasi. Nah, clarifier itu ditempatkan pada aliran-aliran tersebut, di mana clarifier itu biasanya proses filtrasi terjadi di dalamnya. Jadi misalnya ada sampah dan lain-lainnya, itu akan disaring pada clarifier. Di bak koagulasi itu menggunakan beberapa zat kimia seperti tawas dan lain-lain untuk menggumbalkan zat terlarut yang tidak bisa diendapkan melalui bak sedimentasi. Setelah dari bak koagulasi, maka terdapat air yang jernih, tetapi itu juga belum sesuai dengan standar, sehingga akan dialirkan ke sand filter. Sand filter itu adalah isinya biasanya batu zeolit dan lain-lainnya. Itu adalah untuk meningkatkan beberapa standar seperti mineral-mineral yang terkandung dari air, untuk mengembalikan mineral-mineral yang harusnya terkandung di air. Lalu dari situ air akan siap untuk digunakan oleh industri. Terkait dengan penyediaan air, untuk perhitungannya, untuk air sanitasi, yakni satu adalah total dari kebutuhan karyawan, di mana kebutuhan karyawan itu biasa diasumsikan sebesar 120 liter per hari per orang. Untuk kebutuhan laboratorium dan taman itu adalah 20% dikalikan kebutuhan dari karyawan. Yang terakhir adalah untuk pemadam kebakaran dan cadangan air. Itu adalah 140% dikalikan kebutuhan air sanitasi, di mana air sanitasi itu adalah jumlah dari kebutuhan karyawan dan juga jumlah untuk penggunaan laboratorium dan taman. Terkait air pendingin, itu adalah total dari kebutuhan air pendingin yang digunakan oleh alat itu dikalikan 120%, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana 20% merupakan angka aman untuk menjaga suplai air tetap tersedia. Terkait dengan air untuk umpan boiler, 120% dikalikan total kebutuhan steam. Steam di sini adalah biasanya yang dipakai pada boiler. Terkait yang terakhir adalah air proses, di mana total air yang digunakan pada alat proses itu biasanya dikalikan sesuai dengan kondisi dari proses yang terjadi. Bisa kita harusnya dikalikan 20%, 40%, tergantung dari nanti prosesnya yang akan digunakan di pabrik. Terkait dengan penyediaan listrik,
Penyediaan listrik itu biasanya digunakan di pabrik itu untuk satu, peralatan proses, kedua penerangan, yang terakhir adalah kebutuhan lain seperti AC dan lain-lainnya, sehingga nanti dari seluruhnya itu akan ditotal dan kita akan mendapatkan total hitungan listrik yang harus disediakan oleh pabrik. Nah, untuk menghitung daya listrik ada sebuah pendekatan rumus, yakni apabila untuk penerangan maka rumusnya adalah luas yang diterangi dikalikan foot candle. Foot candle itu adalah satuan untuk penerangan listrik pada industri, dikalikan 19.100 dibagi efisiensi utilitas kalikan efisiensi penerangan. Ini adalah terkait dengan kebutuhan listrik 1 kilowattnya, dimana itu harusnya listrik yang digunakan untuk pabrik itu kebutuhannya berapa. Terkait dengan penyediaan bahan bakar, perlu ada beberapa pertimbangan terkait pemilihan bahan bakar. Yang pertama adalah satu, harganya harus relatif murah. Kedua, mudah didapat. Yang ketiga adalah viskositasnya rendah. Yang keempat, heating value relatif tinggi. Yang terakhir adalah tidak menyebabkan kerusakan pada alat. Yang terakhir ini sebenarnya adalah untuk mengantisipasi misuse. Jadi jangan sampai alat yang harusnya menggunakan solar, misalnya diesel, itu diberikan bahan bakar lain selain solar. Seperti contohnya adalah Pertalite atau Pertamax. Karena human error itu biasa terjadi pada pekerja. Karena itulah untuk penyedia bahan bakar biasanya ada SOP tertentu di sini. Terkait dengan perhitungannya itu disesuaikan dengan kebutuhan listrik atau kebutuhan bahan bakar yang digunakan oleh pabrik. Jadi untuk perhitungannya itu fleksibel. Jadi kita harus bisa nanti untuk mereka-reka perkiraannya berapa sih untuk kebutuhan alat, mesin dan lain-lain, tapi itu harus dipastikan di awal. Terkait dengan penyediaan bahan bakar pada boiler, maka kita bisa menghitung kapasitas boiler tersebut. Biasanya pendekatannya memakai formula Q sama dengan MS dikali Hg dikurangi Hi dibagi 1000, di mana Q itu adalah kapasitas boiler, MS itu adalah massa air, dikalikan Hg dikurangi HL. Hg itu adalah entalpi dari uap, dan HL itu adalah entalpi dari air dibagi dengan 1000 merupakan densitas air, di mana satuannya biasanya adalah kilogram per meter kubik. Demikian untuk teori-teori dasar, kita sudah membahasnya pada video kali ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan contoh soal dan penyelesaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.